Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamala Zahra dengan NPM 20010810114. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ulang ujian akhir semester di semester 3 kali ini mengenai mata kuliah Tauhid dan Ilmu Kalam dengan dosen pengampu Ibu Siti Fatimah MPD. Pada materi ujian akhir semester ini, yang pertama kita akan mengenai materi Al-Mabda, di mana ia mengetahui tentang keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa dan Maha Esa sebagai pencipta alam. Nah, Al-Mabda itu berasal dari bahasa Arab, yaitu bada'a ya bada'u wa ma bada'an, yang artinya memulai. Dalam istilah orang banyak, Al-Mabda berarti pemikiran mendasar yang di atasnya dibangun pemikiran lain, yang tidak didapatkan pemikiran apapun sebelumnya secara mutlak. Al-Mabda juga yaitu ilmu yang mempelajari tentang zat Allah dan sifat-sifatnya, hal yang wajib, mustahil, dan jaiz baginya. Ruang lingkup tersebut mencakup rukun iman, yakni iman kepada Allah dan iman kepada qada dan qadar. Kedua, yaitu materi mengenai al-wasita, di mana yang mempelajari keimanan kepada makhluk Allah yang memperantarai kita untuk beriman kepadanya. Al-wasita itu artinya pertengahan atau perantara yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menyampaikan peraturan-peraturan kepada umat manusia. Karena itu, yang termasuk dalam pembahasan al-wasita itu ada 3, yakni malaikat, Nabi dan Rasul, serta kitab-kitab Allah, di mana pada bagian malaikat yaitu tidak sama dengan manusia dalam sifat-sifat dan pekerjaannya, yang bukan laki-laki dan bukan pula perempuan, di mana ia meyakini bahwasanya malaikat itu ada dan bahwa mereka adalah hamba yang dimuliakan dan mereka tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu Nabi dan Rasul, di mana Nabi pemberitahuan yang besar faedahnya, sedangkan dalam istilah itu manusia yang dipilih Allah untuk menerima wahyunya. Ada juga yang pendapat bahwa antara Nabi dan Rasul itu beda, di mana Nabi mendapatkan wahyu tapi tidak wajib menyampaikan ajaran itu kepada manusia, sedangkan kalau Rasul itu mendapatkan wahyu dan wajib menyampaikan ajaran itu kepada umatnya. Serta yang selanjutnya yaitu ada kitab-kitab Allah, di mana Allah menurunkan wahyu berisi petunjuk-petunjuk suci itu kepada para utusan-utusannya. Nah, petunjuk-petunjuk itu kemudian dihimpun menjadi kitab suci yang dinamakan dengan kitab-kitab Allah. Selanjutnya mengenai perbedaan atau hubungan antara ilmu kalam, filsafat, dan tasawuf, di mana hubungan tasawuf dengan ilmu kalam itu terletak pada pembahasan tentang kebenaran. Nah, dalam tasawuf, hakikat kebenaran itu berupa tersingkapnya kasyaf, kebenaran sejati Allah melalui mata hati. Sedangkan tasawuf itu menemukan kebenaran dengan melewati beberapa jalan atau makam. Sedangkan kalau kebenaran dalam ilmu kalam itu berupa diketahuinya kebenaran ajaran agama melalui penalaran akal budi, yang kemudian dirujukan kepada nas Al-Quran dan hadis. Dan kalau ilmu kalam itu ditemukan pembahasan iman dan definisinya, kekufuran dan manifestasinya, serta kemunafikan dan batasannya. Sementara pada ilmu tasawuf itu ditemukan pembahasan jalan atau metode praktis untuk merasakan keyakinan dan ketentraman. Lalu hubungan ilmu tasawuf dengan ilmu filsafat itu terletak pada soal pencarian hakikatnya, di mana tasawuf itu pencarian jalan ruhani, kebersatuan dengan kebenaran mutlak, dan pengetahuan mistik menurut jalan dan sunnah.
Sedangkan kalau filsafat itu tidak dimaksudkan hanya filsafat peripatetik yang rasionalistik, tetapi seluruh mazhab intelektual dalam kultur Islam yang telah berusaha mencapai pengetahuan mengenai sebab awal melalui daya inteleknya. Selanjutnya itu ada al-ma'ad, di mana tempat kembalinya segala sesuatu, dan akhirat adalah tempat kembali yang diperuntukkan bagi umat manusia. Nah, dalam materi al-ma'ad ini mempunyai 3 tahap. Yang pertama itu hari pembangkitan, di mana setelah hari pembangkitan makhluk dari alam kubur, maka manusia dan makhluk lainnya akan memasuki fase di mahsyar, di mana fase di mahsyar ini yaitu tahap kedua di hari pengumpulan, di mana berkumpulnya para makhluk pertama hingga makhluk terakhir hidup. Lalu setelah pada pengumpulan fase mahsyar, maka adanya hari perhitungan dan penimbangan, yaitu ditimbangnya hisab atau dihitung dan ditimbangnya amal perbuatannya. Selanjutnya itu ada pemikiran ilmu kalam masa kini, di mana ada beberapa tokoh yang melakukan pemikiran ilmu kalam di masa kini, yaitu tokoh pertama yaitu Hasan Hanafi. Ia berpikir bahwa ilmu kalam masa kini itu mempunyai kritik terhadap teologi tradisional, di mana ia menegaskan perlunya mengubah orientasi perangkat konseptual kepercayaan sesuai dengan perubahan konteks politik yang terjadi. Teologi tradisional, kata Hanafi, lahir dalam konteks sejarah ketika inti keislaman sistem kepercayaan, yakni transendensi Tuhan, di mana Hanafi ingin meletakkan teologi Islam tradisional pada tempat yang sebenarnya. Kedua, yaitu mengenai rekonstruksi teologi yang mempunyai 3 hal langkah, yaitu kebutuhan akan adanya sebuah ideologi yang jelas di tengah-tengah pertarungan global antara berbagai ideologi. Kedua, pentingnya teologi baru terletak pada kepentingan praktis untuk secara nyata mewujudkan ideologi sebagai gerakan dalam sejarah. Ketiga, itu adanya kepentingan teologi yang bersifat praktis, yaitu secara nyata diwujudkan dalam realitas melalui realisasi tauhid dalam dunia Islam. Di mana menurut Hanafi, yang dimaksud tauhid itu bukan merupakan sifat dari sebuah zat Tuhan, deskripsi ataupun sekedar konsep kosong yang hanya ada dalam angka belaka, tetapi lebih mengarah untuk sebuah tindakan konkret. Kedua, itu ada tokoh Ismail Al-Faruqi, di mana mengungkapkan bahwa tauhid itu sebagai inti pengalaman agama, tauhid sebagai pandangan dunia, tauhid sebagai intisari Islam, tauhid sebagai prinsip sejarah, tauhid sebagai prinsip pengetahuan, dan sebagai prinsip metafisika, prinsip etika, prinsip tata sosial, prinsip ummah, dan yang terakhir yaitu tauhid sebagai prinsip keluarga. Ketiga, itu ada tokoh H.M. Rasjidi, di mana ia mengemukakan pemikirannya. Yang pertama, kedudukan akal dan fungsi wahyu, di mana Tuhan telah memberikan akal pada manusia, namun akal tidak mampu mengenai baik dan buruknya. Dengan menganggap bahwa akal bisa membedakan baik dan buruk, berarti ia meremehkan ayat-ayat Al-Quran. Kedua, itu ada perbuatan manusia, di mana manusia itu mempunyai hak dan kebebasan dalam kehidupannya untuk menuju ke arah yang lebih baik yang diinginkannya. Selanjutnya itu ada konsep iman, di mana ia menolak paham Cak Nur yang menganggap akal itu mutlak dalam bidang-bidang kehidupan dunia. Namun, jika telah dibandingkan kemutlakan pikiran pada filsafat Yunani yang dimulai dari Socrates, kemudian pada zaman pertengahan keika Gereja Katolik yang berkuasa pada abad 13, dapat disimpulkan bahwa yang perlu adalah iman, bukan pikiran, sebagai semboyan pada zaman pertengahan tersebut. Yang terakhir yaitu Harun Nasution, di mana ada beberapa pemikirannya. Yang pertama yaitu peranan akal, yang melambangkan kekuatan manusia, karena akal manusia mempunyai kesanggupan untuk menaklukkan kekuatan makhluk lain sekitarnya. Dua, itu ada pembaharuan teologi,
yang perlu untuk kembali pada teologi Islam yang sejati, karena mengandung pengertian bahwa umat Islam dengan teologi fatalistik, irasional, predeternisme, serta penyerahan nasib itu telah membawa nasib mereka menuju kesengsaraan dan keterbelakangan. Oleh sebab itu, maka harus adanya pembaharuan teologi. Yang ketiga, itu ada hubungan akal dan wahyu, yang dijelaskan bahwa menumbuhkan pertanyaan tetapi tidak bertentangan, maka akal mempunyai kedudukan yang tinggi dalam Al-Quran, dan wahyu bahkan tidak menjelaskan semua permasalahan keagamaan. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.